Shalom Bapak Ibu saudara seiman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini saya akan berbicara mengenai permulaan penderitaan. Oleh karena itu saya akan membacakan kepada saudara firman Tuhan yang mengatakan begini. Akan tetapi semua ini barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Bapak Ibu saudara seiman dalam nama Tuhan Yesus Kristus, melihat kejadian-kejadian yang terjadi hari-hari ini membuat kita menjadi sering takut. Tapi Alkitab berkata kepada kita tidak boleh takut, karena kita sudah dididik oleh Tuhan, dididik untuk percaya kepada Tuhan, bukan dididik untuk takut kepada penyakit atau jenis penyakit atau yang termasuk hari-hari ini yang disebut dengan virus corona. Kita pernah mendengar firman berkata, imanmu lah yang menentukan tindakanmu. Hapor seom mudo na paluahon ho. Bila kita takut, mulai dari sekarang, akan sama juga kepada hari akan datang. Bila kita takut, kita akan mengalami kerugian yang sangat besar. Karena apabila kita takut, kita sudah pasti tidak akan setia kepada Tuhan. Kita akan berusaha bersembunyi menyelamatkan diri kita, sekalipun itu tidak berkenaan dengan firman Tuhan. Karena bila engkau tidak percaya dan tidak mengetahui tentang hal-hal yang terjadi di hari-hari yang akan datang, engkau pasti takut dan engkau pasti gelisah. Kalau saya bacakan kepada saudara dalam 2 Timotius pasal 2 ayat yang kedua dikatakan, supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami, seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Artinya, jangan takut, jangan lekas bingung. Karena apa? Karena firman Tuhan telah memberitahukan itu kepada kita semua. Bila engkau takut, sudah pasti engkau pasti murtad. Bila engkau takut, engkau pasti saling menyerahkan. Saya bacakan kepada saudara dalam Matius 24 ayat 10. Dan banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Perhatikan Matius 10 ayat 21. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian juga seorang ayah akan anaknya. Maksudnya seorang ayah akan menyerahkan anaknya untuk dibunuh. Seorang anak akan memberontak terhadap orang tuanya. Maksudnya seorang anak akan menyerahkan ayahnya untuk dibunuh. Dan mereka akan saling menyerahkan untuk dibunuh. Jadi ayat ini menunjukkan kepada kita, ketika ketakutan itu sudah kita mulai dari sekarang, di awal penderitaan ini, sudah pasti besok kita akan murtad. Jadi mulai dari sekarang kita tidak perlu takut, dan kita harus mengetahui setiap rencana Tuhan, dan kita harus mampu memilih, mengambil prinsip dalam hidup kita, agar kita tidak masuk kepada penyesatan. Bila engkau tidak takut karena percaya Tuhan, maka mungkin jiwamu akan selamat. Kenapa saya katakan mungkin? Mungkin ada orang tidak selamat jiwanya, tapi dia punya prinsip. Tapi sudah pasti, kalau dia berani mempertaruhkan jiwanya, dia selamat. Karena mungkin karena faktor di masa perjalanan hidupnya banyak kecemaran, tidak kudus dan seterusnya. Tapi ketika dia mengambil prinsip mati untuk Tuhan, rohnya pasti selamat. Tentang prosedur teknis penanggulangan COVID-19, saya menyarankan haruslah taat kepada pemerintah. Makanya kalau kita ibadah, kita membuat persyaratan
Jangan ada orang sakit beribadah. Jangan dibawa orang sakit beribadah. Yang kedua, buat sanitasi tangan sebelum masuk dalam ibadah. Yang ketiga, ambil jarak minimal 1 meter. Yang keempat, harus menyemprot ruangan terlebih dahulu. Yang kelima, tidak diperbolehkan bersalaman. Nah, hal ini menunjukkan kepada kita bahwa kita juga harus tunduk kepada pemerintah. Kita harus melaksanakan teknis prosedur penanggulangan supaya kita jauh dari penyakit. Tapi jagalah dirimu supaya engkau tetap tergembala. Jangan karena persoalan hidup, masalah yang kau lihat, engkau tidak tergembala. Amin. Karena khawatir kalau engkau ibadah di rumahmu, siapa yang menggembalakanmu? Atau siapa yang membimbingmu? Perhatikan Petrus. Bapak Ibu, 3 kali Tuhan bertanya kepada Petrus, apakah Petrus mengasihi Tuhan? Petrus, kalau engkau mengasihi aku, gembalakanlah domba-dombaku. Yang kedua, Tuhan kembali berkata, Petrus, kalau engkau mengasihi aku, gembalakanlah domba-dombaku. Sampai ketiga kali, Petrus, kalau engkau mengasihi aku, gembalakanlah domba-dombaku. Kita melihat bagaimana pentingnya bagi Tuhan supaya Petrus itu punya hati seorang gembala, menggembalakan umat, membawa umat itu kepada Tuhan. Jadi terhisap kepada penggembalaan. Betapa pentingnya seluruh jemaat terhisap dalam penggembalaan. Kalau kita lihat bahwa Tuhan Yesus menghidupkan orang mati itu cukup 1 kali perkataan. Tapi berbicara masalah penggembalaan, 3 kali dia berkata kepada Petrus, kalau engkau mengasihi aku, gembalakanlah domba-dombaku. Amin. Ini yang perlu kita perhatikan. Maka seluruh jemaat tergembala dan tidak takut. Kalaupun ada persoalan hidup yang dihadapinya, lakukanlah prosedur sebaik mungkin. Tapi tentang ibadahmu, engkau harus setia beribadah. Amin. Mari kita perhatikan dengan sebelum permulaan penderitaan, orang-orang dunia sudah ambil ancang-ancang. Saya bacakan kepada saudara, kenapa saya katakan bahwa orang-orang dunia sudah ambil ancang-ancang. Dalam 2 Tesalonika pasal 2 ayat 7 sampai 8 dikatakan, karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja. Maksudnya antikristus sudah ambil ancang-ancang. Tapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahan itu telah disingkirkan, pada waktu itu si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya. Tapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan napas mulutnya dan akan memusnahkan kalau ia datang kembali. Kalau kita lihat dalam pembacaan ini secara rahasia, si pendurhaka itu sudah mulai menunjukkan kedurhakaannya. Tapi karena masih ada yang menahannya, itu Roh Kudus dan termasuk orang-orang kudus yang belum terangkat. Tapi bila orang-orang kudusnya terangkat, berarti terjadilah permulaan penderitaan selama 7 tahun. Sesuai dengan firman Tuhan dalam Daniel 9 ayat 27 dan sesuai dengan Matius 24 ayat 15. Oleh karena itu kalau kita lihat ini, betapa Tuhan membentangkan lewat firman-Nya, di mana setiap kita akan masuk kepada penderitaan. Dan dia berkata kepada kita bahwa ketika orang terangkat itu sudah terangkat, antikristus akan sepenuhnya berkuasa di bumi selama 7 tahun. Kalau kita lihat dalam pembacaan firman Tuhan dikatakan dalam kitab Daniel pasal 9 ayat 27 dikatakan di situ dengan jelas. Daniel pasal 9 ayat 27 dengan jelas dikatakan, raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa. Pada pertengahan 7 masa ia akan menghentikan korban sembelihan, korban santapan di atas sayap kekejian, dan akan datang yang membinasakan sampai pemusnah yang telah ditetapkan menimpa yang membinasakan. Ini sesuai dengan Matius 24 ayat 15. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman Tuhan yang disampaikan dalam Daniel 9
ayat yang 27. Itu jelas dikatakan bahwa dalam kitab Daniel itu dengan jelas dikatakan kepada kita bahwa si pembinasa keji akan berdiri di tempat kudus, menyatakan dirinya satu-satunya Allah yang patut disembah, dan orang harus menyembah kepada antikristus mengenai tanda di dahi dan di tangan. Dan setiap orang di masa itu akan terkejut, termasuk Israel, terkejut dan tertipu dan menolak. Dan perhatikan kembali, jangan takut dikatakan. Apabila engkau waktu itu takut dan sujud menyembah, engkau akan hidup sementara waktu. Tapi ketika engkau tidak takut dan tidak sujud, darahmu akan tertumpah dan jiwamu akan mati. Tapi engkau akan selamat karena engkau sudah rela menyerahkan nyawamu untuk Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara seiman dalam nama Tuhan Kristus, Tuhan selalu berkata kepada kita, kita tidak boleh takut. Kita tidak boleh takut. Makanya dikatakan kepada kita, janganlah gelisah. Dan harus tahu dikatakan dalam 2 Tesalonika pasal 2 ayat 2, supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang disampaikan dari kami, seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Jangan bingung dan jangan gelisah. Karena penderitaan akan datang, hari akan datang itu. Dalam penderitaan itu perhatikan baik-baik. Dalam penguasaan antikristus selama 7 tahun, 3,5 tahun kedua, di situ dalam Wahyu 11 ayat 3 sampai 7 dikatakan, 2 saksi Allah akan diutus untuk menerangi setiap orang yang tertinggal yang tidak terangkat itu. Aku memberi tugas kepada 2 saksi Allah supaya mereka bernubuat sambil berkabung 1260 hari. Tapi apabila telah menyelesaikan kesaksian mereka di bumi, maka muncullah binatang dari jurang maut memerangi dia dan mengalahkan dan membunuhnya. Tuhan izinkan dia akan mati terbunuh karena pekerjaannya sudah selesai. Oleh karena itu, di 3,5 tahun kedua itu, setiap orang yang punya prinsip akan mati terbunuh, tapi dia selamat. Tapi aku berdoa kepada Tuhan, dan kita sama-sama berdoa kepada Tuhan, biarlah kita orang-orang yang setia, supaya kita tergolong orang-orang yang terangkat, bukan orang-orang yang tergolong yang masuk dalam penguasaan antikristus selama 7 tahun. Oleh karena itu, sungguh-sungguhlah kita beribadah, sungguh-sungguhlah kita bertobat kepada Tuhan. Saya bacakan ayat yang terakhir kepada kita dalam Keluaran 23 ayat 25. Tapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Puji Tuhan, itulah firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.